Baik, bagian selanjutnya kita coba untuk membahas contoh-contoh soal yang berkenaan dengan uji tanda, ya. Kita punya studi kasus 1 dulu. Nah, di sini ada nilai preferensi kesukaan konsumen terhadap 2 merek sabun. Nah, ini parodinya nih ya, Luxe dan Give. Nah, skalanya dalam skala Likert. Jadi jawabannya itu antara 1 sampai 4. 1 adalah sangat tidak suka, 2 adalah tidak suka, kalau 3 itu suka, dan yang terakhir 4 sangat suka. Nah, kenapa di sini cuma sampai 4? Biasanya kan kita ketemu skala Likert yang sampai 5, karena biasanya di tengah-tengah situ ada angka 3 ya, yang jadi tengah-tengah. Suka tidak suka juga tidak. Nah, di situ tuh dihilangkan biar kita bisa lebih jelas ini suka atau tidak suka sih sebenarnya ya. Tapi ada juga kok yang masih pakai 5 ya, skala 5. Kemudian tabelnya ada di slide selanjutnya. Alfa atau taraf nyatanya 1%. Nah, sekarang bagaimana hipotesis penelitiannya? Apakah proporsi preferensi konsumen pada sabun Luxe dibanding sabun Give sudah lebih dari 0,30 atau 30%? Nah, di sini Luxe disebut di awal dibanding sabun Give. Berarti kita melihat dari sisi Luxe-nya dulu. Nah, jadi nanti gimana? Kesuksesannya adalah pada saat Luxe nilai skalanya atau penilaiannya lebih besar dibandingkan dengan Give. Itulah yang disebut dengan sukses. Seperti apa tabelnya kita lihat. Nah, ini ya. Ada 15 responden. Di sini merupakan angka-angka yang diberikan oleh responden terhadap sabun Luxe. Nah, yang di sini terhadap sabun Give. Nah, kita bikin satu kolom lagi untuk tandanya. Plus berasal dari 4 lebih besar daripada 2. Minus berasal dari 2 lebih kecil daripada 3. Sedangkan 0 berasal dari 3 sama dengan 3. Nah, di sini yang dituliskan hanya tandanya saja, tidak peduli nih. Kalau ini kan selisihnya 2, ya ini selisihnya -1. Tidak peduli berapapun angkanya, selisihnya tetap tandanya yang ditulis. Itulah kenapa di awal tadi video pertama saya bilang kalau uji tanda itu adalah uji yang sederhana, paling sederhana, karena tidak mempedulikan masalah besarnya selisih, hanya mempedulikan masalah tandanya saja ya. Dan juga tidak ada yang namanya perankingan, tidak ada yang namanya pemberian peringkat seperti pada Mann-Whitney ya. Jadi uji tanda lebih sederhana sebenarnya dibandingkan Mann-Whitney. Bisa dibilang kalau uji tanda adalah awalannya untuk uji-uji selanjutnya ya. Kita lihat kemudian di sini yang 0 di blok atau dikasih warna abu-abu karena nanti akan dihilangkan. Kenapa? Ini kan uji perbedaan ya antara 2 kelompok. Jadi kalau sama sebaiknya tidak perlu diikut sertakan. Akibatnya apa? Yang tadinya kita punya 15 responden, dalam penghitungan selanjutnya nanti N-nya hanya tinggal 13. 15 dikurang 2. Nah, saya tampilkan saja semua. Oke, kita lihat banyaknya yang plus 8, yang min 5. Berarti N-nya adalah 13. Jika kita asumsikan Luxe lebih disukai dibandingkan Give, maka tanda plus yang akan kita jadikan kesuksesan ya, berarti masuk ke dalam P-bar. Nah, P-bar proporsi kesuksesan adalah banyaknya yang positif dibagi N.
Nanti kalau dibalik bagaimana? Jika kita asumsikan Give lebih disukai dibandingkan Luxe, maka yang min, ya, karena kan memang posisinya kolom pertama adalah Luxe, kolom kedua adalah Give. Jadi yang min yang dikatakan sebagai sukses. Sekarang yang sesuai dengan asumsi saja, yang P-bar hasilnya 0,62. Jangan lupa kita cari Q-bar ya, 1 min P-bar hasilnya 0,38. Kemudian jangan lupa juga kita buat statement P0 atau proporsi yang ada di hipotesis 0. Tadi kan 0,30 atau 30%. Maka ditulislah 0,30. Sedangkan Q0 lagi-lagi 1 min P0 0,70. Nah, inilah hipotesisnya dalam bentuk angka atau dalam bentuk simbol ya, bukan dalam bentuk kalimat. Nah, di sini H1-nya P lebih besar dari 30% atau 0,30. Yang H0 kebalikannya. Nah, statistiknya uji Z one tail karena ada tanda lebih besar. Ekor sebelah mana nih? One tail yang sebelah mana nih? Ekor sebelah kanan karena dia menunjuk ke arah kanan seakan-akan ya. Alfa 1% atau 0,01. Kemudian titik kritisnya untuk Z ya, tabel Z 2,325. Dari mana? Kita lihat. Nah, di sini kan alfanya 1% dan ujinya 1 sisi, maaf. Maka alfa tidak perlu dibagi 2. Cukup 0,01 saja. Tapi kalau 2 sisi harus dibagi 2. Nanti ada contohnya ya. Ini yang 1 sisi dulu. 1 min 0,01. Hasilnya 0,9900. Kenapa saya pakai 4 digit di belakang koma? Padahal kan 0,99 saja sudah bisa ya. Itu karena di dalam tabel Z semuanya 4 digit. Kita lihat di dalam tabel Z semuanya 4 digit ya. Jadi tambahnya 00. Nah, carilah angka ini di dalam tabel Z. Nah, ini sudah saya lingkari, tapi ada tapinya. Tidak ada yang sama persis, adanya yang sesudah sama sebelum angka 0,9900. Titik ini artinya 0, ya. Berarti ada di sini nih, sekitar tengah-tengah sini nih. Nah, berarti biar adil bagaimana? Kita lihat ke kiri, yaitu 2,3 di sini. Lalu kita lihat ke atas 0,02 dan 0,03. Kita cari apanya? Rata-ratanya. Nah, di sini nih. Dapatlah 2,3 ditambah 0,025. Jadinya 2,325. Kita hitung dulu. Z hitungnya pakai rumus ini ya, yang ada P bar sama P0. Juga ada P0 Q0 di bagian penyebut. Hasilnya adalah 2,5177. Bisa dibulatkan menjadi 2,52. Nah, bagaimana nih tolak atau terima H0? Di sini tulisannya ada di daerah penolakan H0. Seperti apa sih daerahnya? Di slide berikutnya. Nih kan ekor sebelah kanan kan, karena tadi lebih besar, tanda lebih besar itu seakan-akan seperti menunjuk ke sebelah kanan. Di sini nilai kritis 2,325. Sedangkan Z hitung kita tadi 2,52, ada di sebelah kanan nilai kritis. Berarti ada di daerah penolakan H0. Sedangkan yang sini sebelah kiri adalah daerah penerimaan H0. Itu tadi maksudnya ya. Nah, kita lihat dulu deh keputusannya ya. H0 ditolak, H1 berarti diterima. Berarti sudah lebih dari 30% yang menyukai Luxe.
bikin deh kesimpulannya secara lengkap ya. Nah, kalau ada uji Z biasanya ada pencarian p-value. P-value ini diperoleh dari nilai Z hitung. Buat apa fungsinya p-value? Kalau di SPSS, p-value itu sama seperti sig titik. Nah, ada sig titik ya, artinya significance. Nah, sig titik tadi gunanya adalah dibandingkan dengan alfa yang nantinya bisa untuk menerima atau menolak H0. Biasanya ketentuannya gini, kalau sig kurang dari alfa maka H0 ditolak, H1 diterima. Tapi kalau sig lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Seperti itu. Jadi sig sama kayak p-value, probability value ya, P-nya ini. Nah, cara mencarinya kita lihat, kan tadi Z hitungnya 2,52. Pada tabel Z kita balik 2,5 di mana? Nah, di sini 2,5. Lalu belakangnya 2, 0,02 di sini. Nah, perpotongannya adalah 0,9941 ya, 0,9941. Itu bukan p-value-nya tapi ya, masih harus ada proses, yaitu 1 min 0,9941, dapatnya 0,0059. Bandingkan dengan alfa lebih kecil. Nah, berarti tadi pas ya, H0 ditolak, yang diterima adalah H1. Untuk pengambilan keputusan p-value dan juga yang tadi pakai daerah ini, nilai kritis dan juga nilai hitung itu harus konsisten, sama-sama menolak H0 atau sama-sama menerima H0 ya, seperti itu. Ada latihannya nih, kalau yang mau silahkan. Kalau ini skala Likert-nya 1-5 ya, kebetulan 1-5 ada nilai tengah, di situ ada nilai yang menengah. Kira-kira merek apa nih? Susa Ofonel, parodinya dari laptop ya. Oke, silahkan. Nah, sekarang kita juga punya studi kasus 2, masih tentang sabun mandi, tapi di sini uji 2 sisi ya. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Masih pakai tabel yang tadi kok, tapi perbedaannya sekarang uji 2 sisi ya, dan juga nanti nilai kritisnya yang membuat perbedaan. H1-nya, apakah proporsi preferensi kesukaan konsumen pada merek Luxe tidak sama dengan merek Give ya, tidak sama. Jadi tidak ada kecenderungan yang mana nih, lebih besar atau lebih kecil, yang penting tidak sama. Kalau ada kata tidak sama, pakai tanda tidak sama dengan dan ditaruhnya di H1. Berarti kebalikannya, H0 adalah pakai tanda sama dengan. Masih sama ya tabelnya. Yang membedakan adalah, nah ini nih, H0, H1. Kalau tadi sampai sini masih sama. P-barnya kita masih pakai Luxe dibandingkan dengan Give. Karena di sini Luxe yang disebut pertama kali. Kita anggap saja kita punya point of view dari sisi Luxe. Ya. Oke. Nah, alfa per 2 nih. Karena uji 2 sisi, maka nilai kritisnya juga akan berbeda. Kita lihat. Di sini
alfanya 1% masih, tapi karena uji dua sisi maka alfa dibagi 2 menjadi 0,005. 1 min 0,005 adalah 0,9950. Cari di dalam tabel Z, tidak ada yang sama persis, tapi lagi-lagi ada yang angka sebelum dan angka sesudah. Berarti 0,9950 itu di tengah-tengah sini ya. Nah, lihat lagi ke kiri. 2,5 ke atas 0,07 dan 0,08, dicari rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya. Jadi 2,5 ditambah 0,075. Jadi 2,575. Itulah nilai kritisnya. Kita masukkan rumus Z hitung. Dapatnya sekarang adalah 0,8653 atau dibulatkan menjadi 0,87. Nah, lagi-lagi nih, daerah-daerahan lebih baik kita pakai kurvanya. Nah, seperti ini. Karena tadi dua sisi ya, maka ada yang positif, ada yang negatif. Sekarang kita plotkan nih, di manakah letak 0,87? Ya, kira-kira sajalah di sebelah kanan angka 0 ya. Di sini misalkan 0,87, berarti ada di daerah penerimaan H0. Karena yang ada di luar dari ini ya, plus minus 2,575 adalah daerah penolakan H0. Nah, kita balik lagi, berarti H0 diterima, maka yang menyukai Luxe masih sama dengan yang menyukai Give alias 50-50. Oh iya, tadi lupa kebahas kenapa 0,50, karena kita kan tadi H1 nya tidak sama dengan, ini kan hanya ada 2 sabun ya. Kalau sama dengan berarti apa? 50% suka Luxe, 50% suka Give. Ini 0,50 proporsi moderat kalau dalam statistika, artinya menengah. Kita asumsikan 50-50, sama 50%, 50%. Berarti masih sama nih ya, imbang, walaupun tadi ada perbedaan penilaian. Seperti apa sih penilaiannya? Nah, saya back sedikit, maaf. Nah, ini penilaiannya ini nih ya, seakan-akan ada perbedaan. Dan juga tadi kan plusnya ada 8 ya, minusnya ada 5. Nah, menurut statistika 8 dan 5 tadi tidak terlalu berbeda nyata. Jadi masih bisa dikategorikan yang menyukai Luxe masih sama dengan yang menyukai Give. Seperti itu ya. Fungsinya kita melakukan uji statistik, apakah ada perbedaan nyata atau tidak. Oke, kesimpulan lengkapnya seperti itu. Dan terakhir kita cari P value lagi pakai tabel Z, baris 0,8 kolom 0,07 dari sini nih. Nah, nanti bisa dilihat perpotongannya ada di 0,8078. 1 min 0,8078 adalah 0,1922. Dikali 2, jangan lupa, karena ini uji dua sisi. Kita balikan lagi, tadi kan alfanya per 2, sekarang P value-nya dikali 2. Dapatlah 0,3844. Ini dibandingkan dengan alfa. Lebih besar ya, 0,3844 lebih besar dari 0,01, maka terima H0. Seperti itu kira-kira untuk uji tanda. Kalau mau latihan silahkan, masih sama kok tabelnya. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.